permisalan U, di mana U ini sebenarnya adalah eksponensial dipangkatkan P. Jadi nanti D per DT-nya, D per DT-nya ini akan berubah menjadi seperti ini. Jadi yang pertama ini dia diturunkan terhadap U, jadi do per do U seperti ini. Kemudian do U per do P nantinya. Kemudian yang selanjutnya adalah do P per do T seperti ini. Jadi ada 3 lapis yang akhirnya teman-teman menghasilkan persamaan final ini. Nah, sedikit opsi gitu ya, opsi bahwa yang ini, bagian ini akan teman-teman dapatkan dari turunan do P per yang DT seperti ini. Koefisien yang ini muncul ketika teman-teman menurunkan do per do. Jadi sekilas saja ya. Nah, kemudian bagian ini tidak lain sebenarnya turunan dia terhadap turunan U. Ini do U per do P. Nah, yang bagian ini adalah turunannya terhadap per do U. Karena nanti dimisalkannya adalah suku bagian ini U. Jadi sekilas saja, yang ini sederhana. Misalkan kita punya besaran 1 per eksponensial U, ini P, ini tadi tidak misalkan U. Oke, jadi ini U plus 1 seperti ini gitu ya. Kemudian kita melakukan turunannya, berarti kan kita menurunkan seperti ini. DU, kemudian U plus 1 pangkat min 1. Ini kan hasilnya adalah tidak lain adalah U plus 1 pangkatnya minus 2. Di dalam ini adalah DU per DU, U per DU, sisa U. Seperti ini. Jadi faktor ini akhirnya muncul, nanti satu muncul di sini, satunya muncul pangkat negatif 2. Ya. Jadi tinggal diingat kembali, hanya mungkin memang teman-teman harus sedikit gitu ya, ada 3 level dari persamaan diferensial parsialnya. Nah, kemudian suku ini bisa berubah menjadi persamaan 4 kosinus gitu ya, kosinus hiperbolik. Nah, diingat lagi bentuk dari kosinus hiperbolik pada mata kuliah Fismat 1. Ini masuk di bilangan kompleks. Nah, ini tidak lain suku eksponensial pangkat sesuatu dibagi eksponensial pangkat sesuatu, itu bisa menjadi persamaan kosinus hiperbolik. Nah, akhirnya ya, di sekitaran energi EF, nah, kita punya bahwa kosinus hiperboliknya kan ini tadi ya, sudutnya E dikurangi EF per 2 KBT, kemudian E min EF adalah dia fungsi genap. Ingat, sinus dan kosinus itu berbeda. Kosinus itu fungsi genap, itu maknanya adalah fungsinya itu simetri terhadap sumbu Y. Ketika dia fungsi ganjil, dia tidak simetri pada sumbu Y. Atau kalau teman-teman gampangnya ya, sambil gambar. Nah, ini di sinus sama kosinus saja yang paling gampang. Yang gampangnya kan teman-teman sudah ingat betul. Nah, kalau sinus, kita kan tahunya gini. Ya, fungsinya. Terus kemudian bagian yang negatifnya seperti ini. Nah, antara bagian kiri dan kanan, di antara sumbu Y, dia berbeda. Fungsi ini disebut dengan fungsi ganjil. Nah, yang fungsi genap itu maknanya apa? Maknanya adalah dia simetri terhadap sumbu Y. Jadi kalau saya gambarkan, nah, kan seperti ini kosinus. Ya. Terus ini juga sama simetri seperti ini. Maknanya ya kosinus X itu tidak lain sama dengan kosinus minus ini karakteristik fungsi genap. Yang sinus tadi berbeda karena dia sebenarnya negatif seperti ini. Min X. Sorry, balik.
Ya sama aja sih. Tapi di sini negatifnya. Nah, jadi seperti ini. Nah, karena dia adalah fungsi genap, sedangkan E min EF adalah fungsi ganjil, maka dN per dt sama dengan M konstan itu jumlah elektron yang tereksitasi pada energi KBT bisa kita dekati dengan seperti ini. Jadi teman-teman akhirnya peroleh persamaan bahwa energi yang tereksitasi atau lepas dari atom, gitu kan ya, konsep energi eksitasi diingati, jadi hanya bagian dari elektron yang paling luar yang mungkin bisa mengalami eksitasi. Ya. Kemudian persamaannya kita dekati dengan 3/2 NEF per KBT. Misalnya ini untuk tembaga Cu, suhu Ferminya kemarin bisa dicari kan ya, kita sudah dapat, misalkan kita percaya gitu aja, 8,2 kali 10 pangkat 4 Kelvin. Sehingga pada suhu 300 K elektron tembaga tereksitasi sebesar ini. Nah, cara menghitungnya gimana? Dengan cara menghitungnya kita masukkan lagi ke persamaan ini. Jadi 3/2 kemudian N, T, suhunya, kemudian suhu Ferminya. Nah, T Ferminya kan ini, ya. Kemudian T ini menjadi T, ini menjadi TF. Terus kemudian Bu, konteksnya di sini kok jadi ada persen. Padahal ini kan tulisannya ada N. Nah, ini sebenarnya menunjukkan perbandingan antara jumlah elektron yang tereksitasi dengan jumlah elektron semula. Jadi dinyatakan dalam persen. Jadi kalau teman-teman, loh Bu, ini rumus 5.15 ini kan tidak mengandung rumus N. N-nya di dalam kasus yang disebutkan ini kan tidak ada. Nah, itu karena dia sebenarnya dipindah seperti ini. Ini kan didekati dengan 3/2 T per T ya. Kemudian bagian ini yang dinyatakan dalam persentase. Nah, kalau menghitung misalkan ya ini tadi berarti 300 dibagi dengan 3,2 kali 10 pangkat 4. Jadi kalau dihitung hasilnya ini 3, 2, ini 300, kemudian ini adalah 8,2 kali 10 pangkat 4. Seperti ini. Jadi 900 dibagi dengan 16,4. Nah, 10 pangkat minus pangkat 4. Ini ya, jadi kalau kita Nah, ini kalau disederhanakan seperti ini ya. Jadi 9 kali 10 pangkat minus 2 dibagi 16,4. Kira-kira jawabannya seperti ini. Gitu ya. Semoga tidak bingung terkait dengan kalimat yang menyatakan persentase dari eksitasi Cu. Nah, kasus selanjutnya adalah ketika suhunya lebih dari 0, tapi suhunya sangat kurang dibandingkan dengan suhu Fermi. Jumlah elektron itu maka ditentukan dengan persamaan 5/13. Kemudian, nah, pendekatannya mungkin sedikit berbeda di sini di persamaan Ne-nya. Dia didekati dengan bentuk volume V. Jadi 2 dikalikan kemudian V dibagi lambda pangkat 3 I 3/2 Z. Nah, mungkin agak sedikit beda. I di sini apa? Jadi I ini menyatakan hasil dari ekspansi dari Sommerfeld. Nilainya kalau teman-teman lihat bisa di 5/14 dengan beberapa nilai, akhirnya dia melibatkan fungsi gamma.
Jadi dia melibatkan fungsi gamma, misalkan gamma 5/2 dan sebagainya. Jadi kalau dimasukkan gitu kan dengan I 3/2, maka N-nya itu tidak lain menggantikan simbol N di sini. Dan dia ternyata kan bentuknya adalah 1 per fungsi gamma, kemudian integral X pangkat N-1 dan seterusnya. Atau kalau dibentukkan dalam deret itu ya, tidak lain ya ln z pangkat n di mana gamma n plus 1. Ya, jadi ini didekati dengan ini. Kemudian lambdanya sendiri, lambdanya kita bisa hitung dengan h kuadrat per 2 pi mkb per t. Yang tidak lain sebenarnya adalah panjang gelombang thermal dari elektron. Jadi dua persamaan ini teman-teman bisa dapat ya dari lambda dan I-nya. Nah, untuk beberapa kasus khusus, misalkan ini suhunya 0, di mana potensialnya sama dengan energi Fermi, jumlah elektron sesuai dengan persamaan 5,8. Karena N konstan, maka potensial kimiawi harus bergantung pada suhu. Jadi ini hanya untuk mendefinisikan bagaimana hubungan potensial yang kita sudah tahu mu atau EF-nya terhadap suhu. Tampak bahwa energi Fermi adalah potensial kimia yang maksimum. Itu kenapa kadang di beberapa kasus T sama dengan 0, E sama dengan EF. Gitu kan ya. Kemudian karena kasusnya ini melibatkan T, ada T pangkat 2 di atas dan T Fermi di bawah, gitu kan ya. Semakin besar pengurang ini, maka komponen ini akan menjadi semakin kecil. Maka ini kita katakan potensial kimia lebih kecil untuk suhu yang lebih tinggi. Karena faktor pengurangnya lebih besar. Oke, terus kemudian, energi total elektronnya karena tadi Ne-nya sudah menggunakan persamaan Sommerfeld, ya sudah ada di sini tadi menggunakan persamaan I 3/2. Nah, kita coba definisikan bentuk dari energi totalnya yang tidak lain sebenarnya integral dari total dari jumlah kondisi mikronya ke dalam energi, kemudian juga derajat DE-nya. Nah, kita terima saja kalau sulit. Hanya saja ada faktor tambahan di mana I-nya berubah menjadi 5/2. Didapatnya dari mana? Dari proses integral ini. Integral ini secara mudah itu kan meningkatkan dari pangkat 3/2 naik 1 level, gitu ya. Naik 1 level berarti 3/2 tambah 1 menjadi 5/2. Ya. Jadi secara sederhananya begitu memahaminya. Nah, sama kayak tadi digunakan pendekatan Sommerfeld lagi, terus kemudian teman-teman bisa dapat persamaan dari I 5/2. Kemudian energi total untuk kasus ini, maka U-nya didekati dengan 8/5 pi V, kemudian 2M per H kuadrat pangkat 3/2 dikalikan potensial kimia pangkat 5/2 dan seterusnya. Nah, ini adalah penjabaran dari I 5/2. Persamaan tekanan juga sama, nanti teman-teman bisa baca dengan caranya ya menurunkan dari energi total terhadap potensial dengan S-nya konstan dan jumlah partikelnya konstan. Persamaan U-nya yang ini tadi, kemudian kita turunkan. Oke, V-nya di sini kan pangkat 1. Kalau diturunkan ya tidak lain U0 per V faktor ini. Nah, faktor dalam kurung kan sama.
Kemudian kita coba lihat bagaimana persamaan potensial kanonik besar untuk fermion di keadaan KI dengan keseluruhan keadaan kan seperti ini. Jadi C, kemudian sigma CI, KB banding sigma len 1 ditambah eksponensial EK min mu dibagi dengan KBT. Nah, ketika potensialnya besar, kemudian diintegralkan dengan energi yang kontinu, di mana kondisi khusus kalau mu sama dengan EF, nah, maka bentuk dari integralnya ya 0 sama dengan EF, kemudian len 1 ditambah, ini kan sudah ada EK, dikurangi mu per KBT dikali dengan BE. Sama seperti tadi, tinggal diintegralkan. Kita ambil langsung bentuk jadinya saja ya. Jadi 5.22A, jadi C-nya yang tidak lain negatif 2 per 3 U0 ditambah 1 Pi kuadrat T per TF. Tapi tetap menggunakan angka 3,14, T-nya adalah suhu dari logam atau elektronnya, kemudian TF adalah suhu Fermi dari logamnya itu sendiri. Terus kemudian kita definisikan besaran lain, contohnya adalah untuk mencari entropi, entropinya menjadi 4 per 3 Pi kuadrat U0 T per T kuadrat dari TF. Dapatnya dari mana? Dengan persamaan ini. Jadi kita menurunkan satu kali persamaannya sini kepada T, di mana T-nya dianggap konstan, mu-nya dianggap konstan. Ya, kemudian sama 4 per 3-nya ada pernah, Bu. Bahkan ini tinggal teman-teman U0 tidak mengandung T, maka dia kita tulis di luar. Kita tulis di luar. Kemudian ada pi kuadrat. Kemudian ada suku ini. Jadi kalau kita masukkan suku ini kan menjadinya negatif 2 per 3 U0 dikurangi 2 per 3 U0 Pi kuadrat, kemudian T per TF, pangkatnya 2. Bagian ini kan tidak mengandung suku T, sehingga kalau diturunkan satu kali ya dia 0. Nah, yang mengandung yang mana? Suku di bagian belakang ini. Ini ada T kuadrat, ada TF kuadrat. Jadi kalau saya turunkan satu kali seperti ini ya tinggal S sama dengan negatif. Ini sudah ada negatifnya. Per 3 U0 Pi kuadrat per 2T. Kemudian ini T kuadrat. TF-nya terus ini saja karena dia bukan variabel T. Ya. Negatif, negatif, positif. 2 per 3 U0 Pi kuadrat per TF kuadrat. Kemudian ini diturunkan. Dari pangkat 2 diturunkan satu kali menjadi pangkatnya 1. Jangan lupa koefisiennya muncul di pengali di depan. Jadi kalau saya majukan jadi 2 kali 2, 4 per 3 U0 Pi kuadrat T per TF. Seperti ini ya. Jadi mungkin beberapa yang mudah untuk kita turunkan, kita jabarkan. Yang agak sulit teman-teman bisa terima gitu, atau ketika ada kesempatan sambil diingat-ingat lagi cara matematisnya yang sudah didapat diterapkan. Jadi definisinya kita sudah dapat akhirnya untuk kondisi ketika suhunya tidak sama dengan 0, persamaan entropinya menggunakan 5.23, kemudian persamaan untuk CV-nya 5.20, dan untuk bentuk-bentuk umum khusus lainnya teman-teman bisa melihat di akhir penjabaran setiap rumusnya. Nah, kemudian dari persamaan 5/6 kita bisa distribusikan, melihat distribusi fermionnya dengan cara melihat turunan dari jumlah
N-nya terhadap DE. Nah, kalau digambarkan gitu ya di dalam kurva sebagai fungsi energi, maka perubahan dari distribusi fermionnya terhadap suku seperti gambar 5.3. Akan ada threshold atau batas di mana ini ada nilai EF-nya ketika T-nya sama dengan 0 di sini. Kemudian ketika T-nya lebih dari 0, dia mulai dari landai kemudian menuju 0. Artinya perubahan dari elektron yang eksitasi gitu ya, mulai meningkat ketika energinya menuju energi Fermi gitu ya. Kemudian sama seperti yang saya ceritakan sebelumnya, ketika dia memiliki energi lebih dari energi Fermi, dia bisa lepas tereksitasi, maka jumlah elektron akan semakin berkurang atau asumsinya DN-nya menjadi semakin kecil atau landai menuju 0. Seperti gambar ini, dia landai kemudian menuju 0 seiring dengan pertambahan energi. Kemudian kecepatan rata-rata gas, kalau di termodinamika kan teman-teman sudah langsung menggunakan persamaan V sama dengan 2E per M pangkat setengah. Atau diambil dari ya, energi kinetik. Energi kinetik kan setengah M V kuadrat ini ya. Kalau saya mau V berarti kan sama dengan 2 dikali energi dibagi M. Karena ini ada kuadratnya tinggal di akar saja. Kemudian, nah, tapi kalau kaitannya dengan bentuk ini tadi bagaimana? Ya, sebenarnya itu diperoleh dengan cara mengintegralkan, karena faktor energinya kan bisa jadi dia dalam rentang tertentu. Jadi integral dN per dE, E pangkat setengah dE. Atau teman-teman tadi sudah ada persamaan N, terus kemudian mengandung Vm per N besar H bar, gitu kan ya. Udah tinggal persamaan E pangkat setengah. Oke, kita langsung peroleh saja. Jadi bentuk umumnya kecepatannya adalah ya V0-nya ditambah 1 di kuadrat per 6 T per TF. Jadi akhirnya kecepatannya itu berupa persamaan yang melibatkan suhu yang dia miliki dengan suhu Ferminya. Kemudian untuk V0-nya sendiri faktor yang mana Bu? Tidak lain 8 pi V M per M per H pangkat 3 E F pangkat 2. Nah, ketika dia suhunya 0, maka faktor ini dia 0. Karena dia 0 di sini, maka V-nya menjadi V0. Jadi bisa dikatakan ketika partikel itu masih punya kecepatan gitu ya. Kita kan ingatnya itu bahwa ketika partikel itu punya kecepatan kalau suhunya lebih dari 0. Tapi di kasusnya Fermi tidak. Jadi dia meskipun suhunya 0, dia masih tetap memiliki kecepatan yang sebesar V0 ini. Gitu ya. Itu yang salah satu konsep yang sedikit berbeda dengan yang kita pahami mungkin di teori kinetik gas. Oke, mungkin ini lanjutan terkait yang suhu T lebih besar dari 0. Mungkin teman-teman ada yang ditanyakan? Bu, rumusnya banyak. Iya. Oke, jadi kalau teman-teman membaca mungkin karena di buku ini kan memang sangat dijabarkan lengkap gitu ya dari step per step. Kemudian bagaimana kita memilih perumusan yang diperlukan, Bu. Nah, teman-teman sebenarnya bisa melihat dari akhir setiap persamaan atau kesimpulannya misalkan di 5 titik bersama 5.12. Ini kan merupakan sudah kesimpulan untuk menunjukkan NX. Maaf ya, sedikit berisik. Kemudian persamaan lain yang salah satu menjadi kesimpulan adalah 5.13 bagian akhir di sini. Jadi stepnya adalah di buku ini hanya menjelaskan bagaimana peroleh persamaan itu dan finalnya. Ya, jadi
sambil ditakar sendiri apakah saya mampu dengan menjabarkan ini atau saya langsung menggunakan persamaan ini ya. Nah, ini juga sama untuk energi dalam energi total elektron gas U-nya juga kita tinggal menggunakan persamaan hasil akhir ini saja yang melibatkan persamaan I tadi. Jadi tidak semua persamaan kita gunakan. Hanya di dalam buku ini memang teman-teman dipandu ya, dipandu dari awal bagaimana mendapatkan persamaan akhir. Nah, kita lanjutkan materinya kalau belum ada yang bertanya. Nah, kita masuk bab baru namanya adalah emisi termionik. Jadi energi potensial sebuah elektron di dalam logam seperti gambar 5.4a. Gambar 5.4a yang mana? Sambil kita buka bagian bawahnya kalau tidak salah. Nah, ada bagian di mana dia energinya adalah pita energi EF. Kemudian ada bagian di mana elektronnya energinya adalah E dikalikan C. Nah, ini adalah gambar 5.3 tapi dibalik. Tadi kan sumbu Y-nya DN-nya per DE. Nah, ini dibalik hanya dia menjadi sumbu E, kemudian energinya menjadi sumbu Y agar sama dengan diagram sampingnya. Nah, kita baca dulu narasinya. Jadi pada suhu normal pita konduksi diisi oleh elektron-elektron sehingga batas energi F-nya seperti pada ini. Jadi ketika kondisinya T-nya suhu normal, berarti di sini elektron menepati tingkat energi di setiap energi Fermi ini. Jadi di pita Ferminya. Kemudian ketika energi EC disebut fungsi kerja, yakni energi minimum yang diperlukan untuk melepaskan elektron dari logam. Misalnya kasusnya adalah efek fotolistrik gitu ya. Efek fotolistrik itu kan kalau teman-teman ingat materi di fisika modern gitu ya, ada minimal energi yang perlu kita berikan agar elektron itu berpindah. Betul? Apa setiap energi bisa membuat elektron berpindah? Fisika Tidak, Bu. Ada minimal energi yang dibutuhkan. Jadi kita punya minimal energi foton, berapa sih yang kita butuhkan agar elektron dari logam itu berpindah? Misalkan energi fotonnya adalah H dikali V ini konteksnya adalah frekuensi ya. Jadi simbolnya aja yang beda. Jadi sama aja dengan ini. Ya, jadi berapa konstanta H-nya, kemudian dikali frekuensi sendiri dari fotonnya. Dan dia lebih besar dari EC, maka C sebagai fungsi kerja dari logam. E adalah elektronnya yang muatannya elektron sendiri. Pada suhu yang tinggi, beberapa elektron menempati keadaan di atas energi F. Pada suhu yang cukup tinggi, beberapa akan memperoleh energi sebesar ini. Jadi ketika dia menerima energi dari foton, kemudian dia bisa melebihi dari energi Ferminya, maka total energinya samanya dengan energi Fermi yang dia miliki atau energi batasnya ditambah dengan faktor E kalikan C, di mana C tadi adalah fungsi kerja dari logam yang teman-teman sudah kenal di fisika modern. Nah, proses ini yang kita sebut dengan namanya emisi termionik dan merupakan dasar bagi tabung elektron yang teman-teman sudah pernah pelajari. Nah, kemudian kita hitung berapa sih kira-kira rapat arus termolistriknya. Nah, misalkan C, simbol rapat arusnya C sama dengan integral E kalikan V dN per V, di mana V di sini adalah menunjukkan
Kecepatannya yang tidak lain 2E per M pangkat 1/2. Wis. Finalnya kita pakai yang mana, Bu? Mananya yang 5.28 yang di bawah. Jadi nilai dari rapat arusnya tidak lain ya 4 dikalikan pi ME massa elektron, muatan elektron, H pangkat 3, K konstanta, T adalah suhunya, terus kemudian nilai eksponensial dibagi dikalikan si fungsi logamnya. Nah, fungsi kerja bergantung pada jenis logamnya. Nah, teman-teman sudah bisa menggunakan di sini. Di sini sudah disebutkan beberapa, misalkan ada aluminium, besi, timah, dan sebagainya. Jadi, ini adalah nilai isinya, tinggal digunakan saja. Kemudian muatan elektron teman-teman ya sudah tahu, nggak perlu saya ulangi gitu ya, insya Allah Pak. Oke, ini untuk besaran arusnya. Nah, untuk proses terjadinya bagaimana, Bu? Mirip seperti kasus fotolistrik yang sudah teman, ya memang ya sama materinya itu. Cuman kalau di kasus efek fotolistrik kan mungkin teman-teman hanya tahunya adalah energi batas atau ambang. Di materi ini kita kenal sebagai energi itu tidak lain energi Fermi. Mungkin dari emisi termionik, monggo teman-teman, barangkali ada yang tanyakan. Oke, jangan lupa untuk di screenshot seperti biasa ya untuk bukti kehadiran teman-teman. Oke, kita kan. Nah, kita bahas bahan satu lagi yang cukup populer ya. Kita sudah sering gunakan. Ya. Contohnya adalah ya penggunaan chip, kemudian flash disknya kalian. Ya. Jadi salah satu revolusi industri yang ada itu adalah ditemukannya bahan semikonduktor. Kalau teman-teman lihat laptop kita sekarang ukurannya kan tipis-tipis gitu ya. Coba teman-teman sambil browsing, coba lihat pertama kali komputer yang ada itu sebesar apa. Nah, ini salah satu hal yang cukup menguntungkan karena ditemukannya bahan semikonduktor. Nah, semikonduktor itu apa? Nah, semikonduktor itu sebenarnya adalah sama seperti logam, dia punya dua bagian pita. Jadi ada pita valensi, ada pita konduksi. Namanya saja semi gitu ya. Artinya dia punya sifat yang bisa menjadi konduktor, bisa juga tidak. Setiap pita di dalam semikonduktor sama, dia merupakan kumpulan energi dalam keadaan masing-masing. Kemudian dia merupakan solusi unik dari persamaan Schrödinger untuk fungsi potensial yang periodik dalam bahan dan semikonduktor. Oke, kita nggak bahas persamaan Schrödinger-nya, sudah ranahnya kuantum. Kita langsung pakai saja sebagaimana persamaan rapat kemudian arusnya. Jadi rapat keadaan elektron di pita konduksi disebut dengan DCE. Kemudian rapat keadaan Hall di pita valensi disebut DV, disebut E. Di batasnya adalah ini, ketika energinya lebih besar daripada EC, kemudian ketika energinya adalah kurang dari EV. Jadi satunya itu untuk yang pita konduksi, jadi energinya lebih besar dari energi konduksinya. Kemudian yang satunya adalah ketika dia energinya kurang dari valensinya. Nah, kemudian di mana Mn dan Mp adalah massa elektron dan hole. Massa elektron dan hole itu biasanya kalau di sini bisa dinyatakan dalam perbandingan seperti ini. Jadi
Masa efektif elektron dibandingkan hole misalkan 0,26. Elektronnya teman-teman sudah tahu, hole-nya akhirnya bisa diketahui. Ya. Kemudian Bu, besarannya kok tidak sama? Ya, karena setiap hole di dalam logam, bukan logam, semikonduktor ini beda. Nah, jadi akhirnya ada dua bagian. Kalau tadi ada cuma dua pita gitu ya, pitanya gambarnya seperti ini kan dua cuma bagian. Nah, ferminya kemudian konduksinya ketika dia lepas. Kalau semikonduktor ada 3 level seperti ini. Ada pita valensi, ada pita konduksi dengan batas nilai D di tengah. Jadi ketika dia berada di pita valensi, maka dia masuk di nilai V. Kemudian ketika dia energinya lebih dari E, C, untuk lebih dari pita konduksi, maka dia masuk di kondisi ini. Jadi bedanya di level energinya tidak lagi terbagi menjadi dua, ada 3 bagian. Mungkin nggak Bu dia berada di tengah ini, ya bisa. Makanya kita katakan dia namanya semi konduktor. Ya. Nah, kemudian bahan semikonduktor ini probabilitasnya energi E diduduki oleh sebuah elektron yang dinyatakan sebagai fungsi Fermi-Dirac Fe. Sama kayak yang kita sudah sebutkan pada bagian awal. Pada pita konduksi di mana E cukup tinggi, probabilitas didekati dengan persamaan yang disebut distribusi Maxwell-Boltzmann. Nah, akhirnya ada dua jenis. Kalau kita anukan logam, kita asumsinya dia langsung Fermi-Dirac. Nah, kalau bahan semikonduktor, maka ada dua jenis. Di manakah dia energinya dulu? Kalau energinya itu cukup tinggi, gitu ya, dia masuk ke konduksi, pita konduksi, maka kita dekati dia dengan fungsi distribusi Fermi-Dirac. Tapi kalau dia sorry. Oke, benar. Nah, kalau dia saya kebalik. Kalau dia energinya cukup tinggi, maka probabilitasnya mendekatinya Maxwell-Boltzmann. Ketika dalam keadaan energi E, maka dia hanya menggunakan Fermi-Dirac. E-nya yang mana? Kira-kira ada yang tahu? Apa kebalikannya ini, Bu? Jadi E-nya itu maksudnya itu adalah area yang di antara ini. Jadi kalau teman-teman lihat, ini nanti dibagi menjadi 3 pendekatan. Yang pertama dia menggunakan Fermi-Dirac. Kemudian ketika selisih antara E-F-nya ini lebih dari KBT-nya dia ini. Jadi sorry, saya yang salah. Jadi tidak bisa langsung kita lihat area ini, tapi harus kita bandingkan antara nilai E-F-nya dibandingkan dengan KBT-nya. Dan kondisi yang selanjutnya adalah kalau dia sangat rendah. Nah, kalau rendah ini ya dia masuknya di pita valensi, maka pendekatannya dengan ini bentuknya persamaan fungsinya jadi berubah. Nah, jadi ada 3 jenis persamaan bergantung dari persamaan energinya, gitu ya. Ketika dia lebih besar dari KBT, kemudian ketika dia kurang dari negatif KBT, dan ketika energinya E. Sorry.
Nah, kemudian pada beta valensi ketika E cukup rendah, probabilitas mendapatkannya kan didekati dengan seperti ini. Nah, untuk hole di beta valensi itu ya sama dengan 1 min Fe. Artinya ketika ini kan persamaan elektron yang ada di lokasi itu. Lah hole-nya itu kan berarti sisanya. Jadi kalau asumsinya probabilitasnya itu maksimal 1, sudah lepas setengah, berarti yang masih ada di sana setengah, berarti yang bolong kan setengahnya. Didapatnya dari mana? Ya probabilitas maksimal 1 dikurangi probabilitas yang lepas atau masih ada di sana. Jadi semoga teman-teman nggak bingung dengan makna 1 min Fe ini. Sekarang dapat ditentukan jumlah elektron di pita valensi dan jumlah hole di pita valensi. Jumlah keadaan pita konduksi dan pita valensi untuk selang energi E dan E plus DE masing-masing adalah DCE, DE, dan DVE, DE. Jadi kalau kita cari persamaan jumlah elektronnya, langsung persamaan akhir aja ya. Nah, maka kita bisa peroleh nilainya ya 5.35 ini N C eksponensial energi dari ketika dia konduksi berapa dikurangi energi Ferminya dibagi KBT. Dengan NC tidak lain sebenarnya adalah 2pi NN KBT kuadrat dibagi 3/2. MN tadi apa? Kalau bingung diingat lagi, Mn ini tidak lain adalah massa efektif elektron. Mp massa efektif hole. Jadi ini adalah persamaan untuk efektif elektron pada biton konduksi. Nah, rumusan untuk hole dan dicari dengan cara yang sama. Nah, P di sini berarti konteksnya adalah hole-nya, jumlah hole-nya ya, simbolnya banyak yang sama. P dan tekanan di sini ada hole. Jadi dilihat aja konteksnya. Ketika saya membahas yang gas, maka P dihitung untuk menyimbolkan tekanan. Tapi kalau kita konteksnya sudah membahas bahan semikonduktor, terutama ketika bahannya semidirak, maka P di sini konteksnya maksudnya adalah jumlah hole-nya. Jadi jumlah hole-nya yang tidak lain N. P-nya adalah eksponensial negatif EF min EM. Kenapa kok yang di depan jadi EF bukan E? Batas energinya dilihat. Jadi kalau ini adalah energi Ferminya kira-kira di sekitaran ini antara pita konduksi dan pita valensi, maka energi untuk valensi itu ada di bawah, kemudian konduksi itu ada di atas. Nah, maka yang konduksi itu tidak ya E dikurangi EF-nya karena energi konduksi lebih besar daripada energi Fermi. Ya, terus kemudian kalau yang di bawah Fermi itu di atas dari energi pita valensi. Di sini nya adalah E, terus Ferminya dikurangi dengan valensinya, kemudian dibagi BT. Dengan energinya adalah 2/2pi MP KBT per kuadrat 3/2. Dari MP-nya gimana? Teman-teman bisa lihat rasio antara MN tadi dan MP dari tabel. MN ini sudah ada, maka MP-nya teman-teman dapatkan. Nah, atau secara mudahnya ya, misalkan beberapa
bahan semikonduktor ini sudah dihitungkan. Jadi NC-nya dihitung, NC-nya sudah dihitung. Ini cukup banyak kan. Ini kita ini. Saya coba bahas sedikit. Soalnya elektron di dalam epoksi itu berasal dari atom donor yang didrop pada semikonduktor, sedangkan hole dan valens berasal dari atom-atom akseptor yang didrop pada bahan semikonduktor. Kehadiran atom donor dan atom aktor menggeser energi Fermi dari semikonduktor. Nah, mungkin agak asing dengan istilah atom donor. Kemudian ada atom aktor. Tadi tahan. Kemudian menentukan energi fungsi Fermi-nya frekuensi dari banyaknya elektron kita berikan dengan pesan ini. Jadi energi Fermi bisa dihitung dengan energi dari konduktornya dikurangi KBT ln perbandingan ND dibagi N. ND itu sudah ada ya, tidak lain adalah banyaknya dari elektron yang untuk yang di sini dapat elektron pada pita konduksi. Kemudian NV berarti rapat efektif elektron pada pita valei. Jadi lihat saja perbandingan apakah jumlah elektronnya dengan rapat dan perbandingan dengan punya sendiri. Jadi kalau yang di atas itu maksudnya doping donor dan yang di bawah adalah doping akseptor. Semakin konsentrasi donor, maka semakin jauh energi Fermi di bawah energi dari konduksinya. Tetapi semakin kecil konsentrasi dari akseptor, maka semakin jauh energi Fermi di atas dari energi konduksinya. Jadi energi Ferminya di antara keduanya. Nah, misalkan seperti ini kalau ditambah. Jadi ED-nya seperti di atas, kemudian energi Ferminya, maka pita antara ECDF itu ya garing selisihnya adalah KBT ln dari NC per S. Nah, sedangkan untuk yang valensinya di bawah, maka selisihnya adalah ya KBT ln rapat dari valensi tadi dibagi dengan jumlah hole-nya. Jadi akhirnya energi Ferminya tidaklah konstan. Jadi bergantung bagaimana perbandingan antara rapat dari elektron kemudian dengan rapat dari hole-nya sendiri. Kita bahas contoh yang lain. Semikonduktor misalkan silikon hidup dengan atom-atom donor dengan jumlah N-nya adalah 10⁻17 per pangkat 3, tepatnya pada suhu 300 Kelvin. Maka energi selisih antara EC dikurangi F-nya adalah KB T ln N C per N. Nah, kemudian sudah diperoleh nilainya adalah 0,146 elektron volt. Artinya energi Ferminya adalah di bawah energi Fermi 0,146 elektron volt di bawah EC. Nah, misalkan semikonduktornya oleh atom-atom akseptor dengan konsentrasi hole-nya adalah 10 cm per dan untuk suhu yang sama untuk silikon kita bisa dapat NF-nya adalah 1,019 cm per 3
energi Fermi secara sederhana 0,31 elektron di atas dari energi valensi. Dan perkalian antara konsentrasi elektron dan hole, teman-teman bisa hitung di sini. Nt dikalikan Nt terus eksponensial minus E minus F kasih T. Nah, sehingga NP dikali kali P ini tidak ada NI kuadrat, atau bisa dihitung dengan NI adalah akar NC NC E minus EG per K2 per T. Atau EG itu tidak lain adalah energi gap antara energi Fermi dengan antara Fermi dengan yang konduksi yang di atas. Ini untuk beberapa jenis semikonductor sudah dihitung gapnya gitu ya. Jadi misalkan silikon adalah 1,12 elektron volt. Nah, kemudian energi intrinsi dekat di pertengahan dianggapnya pertengahan gas. Nilainya tidak lain adalah EG dikurangi setengah energi gasnya dikurangi setengah KBT dan NC dan NF. Coba saya carikan simulasi untuk semikonductor. Oke, sambil mungkin teman-teman barangkali ada yang ditanyakan, silakan. Suara video saya bisa masuk nggak? Bisa, Bu. Saya anukan. Oke, jadi teman-teman coba dengar dulu ya sedikit ya teman-teman punya tangan. Oke, dari sini saja.
Masih dengar suaranya dari videonya? Untuk suaranya tidak terlalu terdengar, Bu. Bentar ya, coba saya kondisikan. Masuk nggak? Nggak jelas ya? Iya, Bu, tidak terlalu jelas. Oke. Pada tahap keadaan ini menunjukkan bahwa semikonductor dapat berubah menjadi bahan yang dapat menghasilkan arus atau bahan konduktor. Berikut adalah ilustrasi proses perenggutan akibat panas. Elektron valensi terlepas berdasarkan Sebentar ya, coba saya share, nanti teman-teman bisa nonton sendiri sambil dilihat-lihat videonya, atau dari YouTube yang lain juga bisa nunggu. Tapi secara konsep sebenarnya saya ingin menjelaskan kaitannya bagaimana bahan semikonduktor itu punya dua karakteristik itu. Jadi punya karakteristik sebagai dia konduktor, punya karakteristik dia sebagai isolator. Jadi ada dua pita gap yang berbeda yang dia miliki. Nah, istimewanya itu. Lalu bahan konduktor itu dia hanya terdiri dari dua gap yang kita sudah bahas sebelumnya. Jadi gapnya itu hanya yang pertama dia punya valensi, yang kedua dia punya dia punya eksitasi, dan juga punya ketika dia masih di dalam. Saya share sebentar. Ini namanya, oh ini dia. Sebentar. Nanti sambil bisa dianukan sendiri. Mungkin sambil videonya jalan, saya yang menjelaskan aja kalau suaranya memang tidak terdengar di teman-teman. Jadi elektron valensi yang terikat berada di dekat tempat yang kekurangan elektron itu biasanya disebutnya dengan lubang atau hole. Jadi istilahnya kalau tadi kita nyebut ada hole-hole, maknanya ini sebenarnya. Jadi dia merupakan elektron valensi yang berikatan terus kemudian berada di tempat dekat yang kekurangan elektron. Jadi bisa jadi di situ kasusnya adalah elektron valensinya jumlahnya kalau kita sempurna sih. Misalnya dalam satu struktur kan bisa jadi dia elektron valensinya lengkapnya 2, misalkan dia kalau kulitnya 1. Kemudian di kulit selanjutnya misalkan dia lengkapnya 8, tapi hanya terisi 4. Nah, maknanya itu. Jadi ada kekurangan antara jumlah valensi dengan yang sudah ada.
Nah, kemudian kalau elektron yang pada kulit luar itu meninggalkan gitu ya, meninggalkan lokasinya, maka akan ada kekosongan gitu ya. Nah, kekosongan ini akhirnya yang menyebabkan elektron valensi itu meloncat dari satu ikatan ke ikatan yang lain. Misalkan meloncat melintasi menuju ikatan yang telah kosong sebelumnya. Jadi ibaratnya itu kayak misalkan satu dari atom A gitu ya, dari satu unsur yang sama atom A berpindah, elektron valensinya lepas, kemudian diisi oleh sampingnya yang B dan seterusnya kayak gitu. Bisa jadi setelah B berpindah dia diisi oleh atom yang lain yang C. Jadi kekosongan itu diisi oleh tetangga-tetangganya. Nah, karena loncatan inilah yang kemudian bisa terjadi arus. Nah, jadi maksudnya maknanya dia lubangnya bergeser itu apa gitu ya. Jadi misalkan kalau teman-teman kiri kanannya gitu aja, dia kan bergeser ke arah kanan misalkan. Jadi lubangnya awalnya mulanya itu di paling kanan misalkan. Terus kemudian elektron valensi di sebelah kirinya mengisi lubangnya. Akhirnya lubangnya geser di sebelah kiri kan. Gantian yang bolong kan yang sebelah kirinya. Yang kiri kemudian ternyata diisi oleh kirinya lagi. Yang kirinya lagi karena yang keisi akhirnya dia bolongnya pindah. Jadi akhirnya hole-nya itu bergeser dari kiri ke kanan. Seperti itu maksudnya. Jadi kekosongannya diisi tetangganya, kemudian gantian tetangganya yang kosong, ibarat rumah gitu ya. Rumah ada nomor 1, 2, 3, 4, sampai 8 misalkan. Tiba-tiba yang nomor 1 ini keluar gitu ya, rumahnya kosong, diisi sama yang nomor 2. Nah, nomor 2 rumahnya gantian kosong, diisi yang nomor 3. Yang 3 jadi kosong, kemudian diisi yang nomor 4, 4-nya jadi kosong, diisi yang nomor 5 dan seterusnya. Akhirnya kekosongannya itu bergerak dari nomor 1 sampai ke nomor 8. Nah, makanya itu. Nah, jadi maksudnya hole-nya berpindah itu. Nah, akibat perpindahan yang tadi gitu kan ya, akan ada area di mana satu titik kutubnya akan menjadi banyak elektron dan satu titik akan menjadi kekurangan elektron gitu ya, karena pindah-pindahnya tadi. Nah, ini yang tadi teman-teman ada doping itu apa gitu kan ya. Nah, di bagian ini dia hanya cerita bahwa bahan-bahan semikonduktor itu salah satunya yang paling banyak kita gunakan untuk elektronika, contohnya ya silikon itu paling umum. Kemudian ada selenium, germanium, dan metal oxide. Ada lagi nggak Bu yang lain? Banyak gitu ya. Dia hanya memberikan contoh. Silikon tadi dan germanium juga sudah ada tabelnya di dalam buku sama ya. Sorry sedikit tutup. Nah, jadi bahan-bahan semikonduktor tadi gitu ya, perlu ditambahkan bahan lain agar merubah sifatnya. Mau sifat seperti apa sih yang kita inginkan? Apakah dia itu mungkin sensitif terhadap perubahan medan atau sensitif terhadap perubahan listrik dan sebagainya. Maka
hal-hal bahan semikonduktor itu akan kita tambahi dengan bahan lainnya. Jadi kita tambahi misalkan dengan arsenik, iodium, antimonium dan sebagainya. Nah, bahan-bahan tambahan ini yang kita sebut dengan dopan istilahnya. Nah, prosesnya disebut dengan istilah doping, ya. Maka bahan semikonduktor ini akhirnya berganti menjadi istilah semikonduktor ekstrisik. Nah, mungkin teman-teman enggak sampai detail seperti ini, tapi kita coba lihat lagi. Nah, jadi akan ada namanya, dia itu tipenya adalah tipe N, bahan semikonduktor tipe N, nanti ada tipe yang lain. Ya, sebentar. Nah, jenis-jenisnya, jadi kalau teman-teman lihat bahan semikonduktor ini ada salah satunya tipe N, kemudian karakteristik tipe N adalah dia negatif, maksudnya adalah semikonduktor ini pembawa muatan terdiri dari elektron, jadi dia tipenya adalah yang muatannya negatif. Nah, contohnya apa? Misalkan yang punya bahan silikon kemudian didoping sama arsenik atau antimoni, maka dia menjadi tipe N. Ini hanya sekedar untuk pengetahuan gitu ya. Kemudian nanti ada juga sebagai tipenya adalah majority carrier atau Hull. Jadi pembawa muatannya nanti adalah Hull-nya sendiri. Nah, kemudian ada yang tipenya positif. Tipenya positif itu ditandai dengan dia lebih banyak punya Hull. Kalau lebih punya Hull itu artinya apa? Dia kehilangan muatan positif, muatan negatif, maka dia justru cenderung punya sifat yang positif. Maka jenis bahan ini disebutnya dengan semikonduktor bermuatan tipe P. Nah, contoh bahannya apa misalkan? Contoh bahannya di sini misalkan silikon tapi didoping dengan indium. Nah, ini masuknya di tipe B. Jadi kalau dikaitkan dengan materi kita tadi, nah semikonduktor itu berada di antara level ini. Jadi dia punya sifat penghantar, dia juga punya sifat isolator, sehingga pita konduksinya terbagi menjadi 3 bagian yang tadi sudah kita jelaskan. Ya, jadi nanti sambil teman-teman bisa juga mencari materi lain gitu ya terkait bahan semikonduktor di YouTube atau apa, itu juga banyak sekali. Jadi secara mudahnya pemahaman kita adalah berfokus lebih ke matematisnya memang karena fisika statistiknya dan probabilitas di dalamnya. Tetapi kalau teman-teman pengen tahu kenapa kok dia punya bisa karakteristiknya 3 macam tadi Bu, ya karena itu tadi. Jadi dia memang bahan yang memiliki karakteristik 2 sifat itu. Bisa jadi konduktor, bisa jadi isolator, bergantung energi yang diberikan di dalamnya. Ketika energinya melebihi pita konduksinya, maka dia justru masuk di dalam konduktor. Kemudian kalau energinya misalkan kurang, dia justru bisa menjadi isolator. Nah, contohnya apa? Ya kayak misalkan kita menggunakan elektronika kita lah secara sederhana gitu. Kita memindahkan data dari laptop kita gitu kan ya, pindahkan ke flash disk. Nah, flash disk itu kan bahan semikonduktor. Maka aliran listrik yang kita berikan itu yang akhirnya memindahkan data kita. Nah, flash disk kita kan nggak selalu dia bersifat konduktor kan ya. Ketika kita ngeklik mau mindah data aja dia baru bisa menerima atau mengirim kan. Nah, sama sifat inti yang kita manfaatkan. Walaupun kita nggak sampai detail sekali gitu ya. Tapi secara karakteristik seperti itu ya. Jadi bahan-bahan ini ditandainya apa Bu? Ya ditandainya dia bisa pindah atau tidaknya dengan tambahan energi yang kita berikan. Nah, tambahannya apa? Bisa berupa suhu misalkan. Atau misalkan kalau elektronika yang kita pakai ya listrik yang kita berikan itu kan sebenarnya juga energi tambahan. Ya, mungkin ini terkait perkuliahan hari ini dengan tema bahan semikonduktor. Mungkin ada yang ditanyakan teman-teman? Ini gedek-gedek paham semua atau bingung ini malahan. Oke, baik. Insya Allah minggu depan materinya ini kita sudah habis. Kita masuk ke materi minggu depan ini kita UTS gitu ya. Tapi mungkin sebelum UTS saya akan isi dulu minggu depan dengan review materi. Review materinya cuma membahas tugasnya teman-teman kemarin gitu kan ya. Karena kemarin pembahasannya kan saya tunda, udah ngerjain semua. HP laptop saya di sini mati.
Oke, jadi minggu depan kita isi dengan pembahasan latihan soal. Jadi siap-siap untuk soal UTS-nya seperti apa. Kemudian sambil saya membahas tugas-tugas teman-teman, gitu ya. Yang merasa belum mengumpulkan, silahkan dikumpulkan mumpung masih bisa, gitu kan ya. Jadi jangan sampai membuat saya bingung memberi nilai kalian, gitu ya. Kan prinsipnya kita satu, memudahkan satu sama lain, gitu ya. Saya tidak mau mempersulit teman-teman, juga harapan saya juga demikian. Jadi ketika ada tugas diusahakan sebisa mungkin untuk mengerjakan semampunya. Ya, kalau ada salah kita betulkan. Kalau sudah benar alhamdulillah. Jadi jangan sampai untuk tidak mengerjakan. Kemarin masih saya lihat ada beberapa yang belum. Saja ya. Mungkin ini terkait perkuliahan fisika statistik kita. Sampai berjumpa minggu depan. Selamat menjalankan ibadah puasa gitu ya. Belajar ini kan ibadah, jadi anggaplah hari ini juga sebagai kegiatan ibadah ya. Mungkin ini terkait perkuliahan kita. Saya akhiri, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nani.